episode 212, Lautan Jiwa. Zhang Ruo tercengang melihat bahwa gadis-gadis kecil yang dia kenal dulu, serta mereka yang berbaik dengan putrinya, telah menjadi gadis dewasa dan memiliki kecantikan dan dapat menghancurkan seluruh kota. Dan siapa boneka kaca kecil yang lucu ini? Zhang Ruo bertanya dengan lembut sambil memperhatikan Huan Yin yang ada di samping Lingxi. Namaku Huan Yin, tapi kau bisa memanggilku Yin Er. Huan Yin menyambut Zhang Ruo dengan gembira. Zhang Ruo tersenyum lembut pada Huan Yin dan dengan lembut membelai kepalanya. Nama yang indah, siapa ibumu? Zhang Ruo bertanya tentang orang tua Huan Yin. Mungkin, dan dia bisa mengenal mereka. Orang tua Yin Er sudah lama meninggal. Huan Yin menjawab setelah beberapa detik dengan suara rendah. Meskipun dia merasa sedih mengingat orang tuanya, dia kemudian akan mengingat Fei Hung dan merasa jauh lebih baik. Zhang Ruo tidak bisa menahan perasaan tidak enak menanyakan hal ini. Maafkan Bibi Yin Er, Zhang Ruo berkata dengan sedih. Huan Yin menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata dengan senyum cerah. Tapi sekarang aku memiliki seorang guru yang sangat mencintaiku. Zhang Ruo memiringkan kepalanya dengan bingung. Yang dia maksud adalah Fei Hung, sambung Xinzi. Dia sendiri tertarik saat pertama kali bertemu Huan Yin ketika dia mengatakan bahwa Fei Hung adalah gurunya juga. Zhang Ruo mengangguk dan tidak bertanya lagi. Kemudian dia melihat sekeliling dan bertanya. Aku pikir aku akan kehilangan Lin Men. Jika aku ingat dengan benar, apakah dia ada di sini? Meskipun Zhang Ruo tidak sadarkan diri selama beberapa tahun dan tidak dapat melihat pertumbuhan putrinya Zhang Yang, apalagi mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di luar, dia masih bisa mendengar kata-kata yang selalu dikatakan putrinya meskipun tidak sadar. Saudari Meng tidak ada di sini, balas Lingxi. Tapi, apakah kalian masih berteman baik? Zhang Ruo bertanya dengan agak khawatir. Iya, Bibi, jangan khawatir. Bisa dikatakan bahwa Lin Meng juga tunangan dari tunangan kami. Xin Wanying berbicara dengan sedikit kemerahan di pipinya. Lingxi tersipu malu sepenuhnya sambil tersenyum bahagia. Sedangkan Wang Ying memiliki cemberut kecil di wajahnya yang cantik. Tunangan? Zhang Ruo bertanya heran mendengar ini. Bahkan Zhang yang membuka matanya dengan tidak percaya saat dia bertanya-tanya kapan Fei Hung bertunangan dengan dua saudara teman kecilnya ini. Zhang yang melihat Wang Ying dan menghela nafas lega bahwa setidaknya dia bukan satu-satunya yang tidak menjadi tunangan Fei Hung. Zhang yang kemudian menatap Lingxi dan Xin Wanying dengan iri. Fei Hung meminta pertunangan mereka berdua kemarin. Dan aku pikir dia juga meminta pertunangan kepada Lin Meng ketika dia kembali pergi mengunjunginya nanti. Xinzi tersenyum cerah saat dia menjernihkan keraguan Zhang Ruo. Tapi, aku pikir dia tinggal untuk memutuskan apakah ingin bertunangan dengan Wang Ying dan Zhang Yang juga. Sehingga, kita bisa melakukan pernikahan yang luar biasa sekaligus. Wang Ying dan Zhang Yang sedikit tersipu malu mendengar ini. Tapi di dalam hati mereka sangat ingin itu terjadi seperti apa yang dikatakan Xinzi. Zhang Ruo awalnya terkejut mengetahui bahwa pemuda yang sama yang menyelamatkannya dari penderitaannya dan yang telah membuat putrinya jatuh cinta juga telah merebut hati gadis-gadis kecil yang dia kenal dan berhasil bertunangan dengan mereka semua. Namun, dia mengerti bahwa pemuda ini sangat luar biasa dan misterius, sehingga tidak aneh jika dia bisa membuat 5 gadis kecil yang sudah lama dia kenal jatuh cinta padanya. Selama dia bisa membahagiakan putrinya, Zhang yang tidak akan masalah dengan Fei Hung memiliki beberapa wanita lagi. Dalam sekejap, Huan Yin dengan gembira berlari dan pergi ke arah Fei Hung yang muncul di dekat mereka. Semua orang memusatkan perhatian mereka pada Fei Hung. Fei Hung memaksakan senyum tak berdaya di wajahnya saat dia mendengarkan apa yang dikatakan Xinzi. Namun, dia lebih suka tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Fei Hung memperhatikan Lin Yan dan Xin Tian. Dia mengangguk sedikit ketika dia melihat bahwa mereka akan segera memasuki tahap pertama pengumpulan Qi. Yin Er,
Teruslah berkultivasi. Sekarang kau akan mencoba memasuki tahap ke-6 pengumpulan ki. Ketika kau menerobos ke tahap ke-7, aku akan mengajarimu beberapa hal. Ucap Fei Hung sambil menepuk kepala kecil Huan Yin. Huan Yin mengangguk senang seperti biasa dan mengeluarkan kristal dewa miliknya yang dia gunakan sebelumnya. Cahayanya telah berkurang dan Fei Hung tahu itu akan segera membantu Huan Yin masuk ke tahap ke-7. Semua orang melihat bahwa Huan Yin melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Ling Yan dan Xin Tian dengan duduk dengan mata terpejam dengan cara yang sama, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Ling Xi, Wang Ying, kalian berdua harus mulai berkultivasi lagi. Fei Hung menginstruksikan kedua wanita itu. Mereka berdua mengangguk dan juga mulai berkultivasi. Yang lain bingung ketika mereka melihat ini. Tepat ketika Fei Hung hendak mengatakan sesuatu, dia merasakan jiwanya bergetar sejenak. Fei Hung tercengang oleh hal ini ketika rasa krisis yang ekstrim menyelimutinya. Semua orang bingung dengan ekspresi Fei Hung saat ini, dan ingin bertanya apakah dia baik-baik saja. Tetapi mereka menahan diri ketika mereka melihat Fei Hung segera menutup matanya. Fei Hung saat ini berkonsentrasi dan memasuki lautan kesadarannya. Dia muncul dalam bentuk jiwa dan mengamati sekeliling lautan kesadarannya, atau kata lain lautan jiwa miliknya. Lautan jiwanya agak bergejolak, lalu segera tenang dan tidak lagi merasa gelisah. Dia mengamati bahwa semuanya telah tenang, jadi dia pergi untuk memeriksa sisa bola yang mengambang di udara. Sebelumnya ada 3 objek di sana. 2 di antaranya adalah bola yang hampir sama. Salah satu dari 2 bola telah menjadi dunia jiwanya saat ini, yang berada di dantiannya, dan objek lainnya yang merupakan bola yang tenggelam ke dasar lautan jiwanya, tumbuh dan menjadi tanaman pokok anggur. Namun, bola yang tersisa masih mengambang dengan tenang, dengan retakan besar di permukaannya. Fei Hung bahkan tidak menggunakan indera spiritualnya untuk mengamatinya lagi. Sebelumnya dia melakukannya, dia ketakutan oleh kekuatan yang tidak diketahui dan misterius di dalam bola itu, yang bahkan dia yakin dapat membunuhnya jika dia melepaskan inderanya di lautan jiwanya sendiri. Burung-burung terbang di langit, tetapi jelas mereka selalu terbang puluhan meter dari bola yang melayang di langit. Ikan dan spesies air lainnya berenang bebas di laut. Fei Hung selalu bertanya-tanya, mengapa hal ini muncul di lautan jiwanya, padahal seharusnya tidak ada. Aku merasa ini karena satu hal. Fei Hung berbicara pada dirinya sendiri ketika dia mengingat perasaan itu. Seseorang menggunakan teknik khusus untuk melacak jiwaku, atau setidaknya untuk mengetahui apakah aku masih hidup. Fei Hung yakin akan hal ini. Jadi di satu sisi, dia khawatir dan di sisi lain dia merasa agak bahagia.